Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada Bapak Ibu, yang mana informasi ini merupakan kabar gembira yang harus disambut baik oleh Bapak Ibu honorer tanah air. Ini informasinya Bapak Ibu mengenai pendataan non-aparatur sipil negara sudah ditutup. Menpan RB pilih opsi ketiga ini alasannya. Tentu alasan Bapak Ibu kita inginkan yang terbaik. Nah, bagaimana tentang informasi penataan honorer yang sudah ditutup ini? Dan pilihan atau opsi yang dipilih oleh Menpan RB itu opsi ketiga, apa kira-kira yang mendasarinya? Nah, tentu ini adalah suatu hal yang harus diketahui oleh Bapak Ibu honorer. Bapak Ibu, simak videonya jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Keputusan pemerintah Indonesia untuk menghapus tenaga honorer dari instansi pemerintah pada 28 November 2023 ini telah diambil sebagai tindak lanjut dari pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau tentang manajemen P3K. Jadi, itulah dasar Bapak Ibu ya, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. Pendataan non-aparatur sipil negara atau honorer non-ASN ini sudah ditutup pada tanggal 31 Maret 2023 kemarin. Ini pun Bapak Ibu pendataan ulang setelah dikaji oleh BKN bahwa ada 120 instansi pemerintah pusat maupun daerah yang belum menyampaikan data honorernya, demikian dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM-nya. Sehingga diberi kesempatan ulang, yaitu mulai dari tanggal 15 sampai dengan 31 Maret bulan kemarin. Dan hal ini sesuai dengan pernyataannya bahwa hal ini sudah ditutup, ya. Pendataan tersebut itu sudah ditutup. Sebagian besar honorer hanya menerima upah yang sangat rendah, bahkan lebih rendah dari upah minimum regional, sehingga penghapusan mereka diperlukan untuk mencegah kesenjangan sosial. Nah, jadi hal ini Bapak Ibu memang benar-benar bahwa penghapusan juga sebenarnya adalah suatu hal yang tidak diinginkan. Tetapi jangan ketakut dan jangan khawatir, jangan cemas terhadap informasi penghapusan Bapak Ibu. Ingat dan simak dengan baik informasi ini, sehingga Bapak Ibu paham kira-kira apa tujuan pemerintah dalam hal penghapusan yang dimaksud. Sementara kalau kita kaji juga, arti kalimat pemerintah yang mengatakan bahwa penghapusan honorer itu tidak akan PHK. Jadi ini suatu hal yang perlu kita pikirkan ya. Sepertinya dilema memaknai apa kira-kira maksudnya itu. Sementara di sini saja pun, sebagian besar honorer hanya menerima upah yang sangat rendah, bahkan lebih rendah dari upah minimum regional. Sehingga penghapusan mereka diperlukan untuk mencegah kesenjangan sosial. Nah, penghapusan yang dimaksud kira-kira arahnya kemana? Ikuti terus informasi ini. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas manajemen kepegawaian telah mempertimbangkan beberapa opsi alternatif, termasuk penghapusan honorer secara keseluruhan, pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara secara menyeluruh, atau pengangkatan honorer menjadi ASN dengan menggunakan skala prioritas. Nah, tentunya Bapak Ibu sebagaimana yang disampaikan pada awalnya tadi bahwa poin ketiga atau opsi ketiga itulah yang dipilih oleh Menpan RB dalam hal menuntaskan honorer di tanah air pada saat ini. Kalau solusi pertama tadi pengangkatan menjadi ASN seluruhnya, solusi kedua adalah pengangkatan atau penghapusan
Kemudian yang ketiga adalah pengangkatan honorer menjadi ASN dengan menggunakan skala prioritas. Nah, tentunya ini nanti yang akan tempuh ya, berdasarkan apa yang disampaikan tadinya bahwa opsi ketiga yang dipilih oleh Menpan RB karena memang opsi ketiga adalah opsi yang terbaik. Jadi opsi terbaik yang diusulkan oleh Menpan RB adalah melakukan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara berdasarkan skala prioritas. Nah, berdasarkan skala prioritas ini Bapak Ibu artinya pengangkatan honorer menjadi ASN secara bertahap. Dengan diangkat secara bertahap, maka jelas lambat laun honorer itu tidak ada lagi akan habis. Maka dengan sendirinya itulah makna penghapusan honorer yang dalam arti bukan PHK atau pemutusan hubungan kerja. Tetapi dengan cara ini ia lama-kelamaan mengikis jumlah tenaga honorer yang ada dengan pengangkatan honorer berdasarkan skala prioritas ini. Penataan non-aparatur sipil negara juga telah ditutup, dan ini menandakan bahwa hanya ada dua jenis pegawai di lingkungan instansi pemerintah, yakni pegawai negeri sipil dan P3K. Tenaga honorer sudah tidak bisa lagi bekerja di instansi pemerintah. Kenapa? Ya karena memang tidak ada lagi honorer. Karena status honorer itu atau orang-orang atau status honorer yang sekarang itu dihapus melalui cara pengangkatan menjadi ASN baik P3K maupun PNS. Bukan berarti dihapus dalam arti dirumahkan atau di PHK, tetapi diberdayakan, dialihkan statusnya dari honorer menjadi ASN. Meski keputusan ini tidak diragukan lagi, akan mengurangi kesenjangan sosial di dalam lingkungan instansi. Hal ini tentu menjadi berita yang sedikit memprihatinkan bagi ribuan tenaga honorer yang selama ini bekerja di lingkungan instansi pemerintah. Akan tetapi, pemerintah menjanjikan opsi alternatif yang terbaik bagi tenaga honorer yang saat ini masih bekerja di lingkungan instansi pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, telah memberikan 3 opsi alternatif yang akan digodok lebih lanjut. 3 opsi alternatif tersebut adalah melakukan pengangkatan honorer menjadi ASN secara menyeluruh, melakukan penghapusan honorer secara keseluruhan sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Edaran Menpan RB dengan nomor B garing 185 garing MTTSM 02.03 2022 atau melakukan pengangkatan honorer jadi ASN dengan menggunakan skala prioritas. Namun, Menpan RB lebih mengarah pada opsi ketiga, yakni melakukan pengangkatan honorer jadi aparatur sipil negara berdasarkan skala prioritas. Tentunya hal ini memberikan harapan bagi ribuan tenaga honorer untuk tetap bekerja di lingkungan instansi pemerintah dengan status yang jelas dan penghasilan yang layak, yaitu dengan status PNS, dengan demikian juga dengan P3K. Sebelum opsi alternatif yang terbaik dipilih dan diimplementasikan, pemerintah harus menetapkan standar operasional prosedur yang jelas dan seragam dalam hal penerimaan pegawai yang berstatus tenaga honorer di lingkungan instansi pemerintah. Ini akan memastikan bahwa proses penerimaan atau perekrutan pegawai dilakukan secara prosedural dan adil. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa gaji pegawai non-ASN dan ASN, baik PNS maupun P3K, haruslah setara dengan tanggung jawab yang diemban. Dalam rangka meminimalisir kesenjangan sosial dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh pegawai, maka pemerintah harus sesegera mungkin untuk mengambil satu tindakan yang tepat dan memberikan opsi alternatif yang terbaik bagi tenaga honorer. Dengan demikian, diharapkan bahwa kebijakan ini akan memberikan dampak positif bagi seluruh pegawai di lingkungan instansi pemerintah. Demikian info sekilas mengenai pendataan honorer non-ASN yang sudah ditutup pada 31 Maret 2023 bulan kemarin, dan Menpan RB memilih opsi ketiga dengan alasan yang terbaik. Semoga ulasan di atas bisa memberikan kecerahan dan solusi terbaik bagi seluruh Bapak Ibu honorer di seluruh Indonesia. Semoga bermanfaat.
Demikian informasinya. Sampai ketemu pada video berikutnya. Kurang lebih dalam penyampaian saya mohon dimaklumi. Terima kasih.